Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perintah berperang. Pada ayat-ayat di atas telah dinyatakan bahwasannya masuk surga tidaklah semudah yang diimpikan. Masuk surga barulah dapat apabila orang beriman sanggup menderita sebagaimana yang telah diderita oleh umat-umat beriman yang telah berjuang di masa lampau di bawah pimpinan nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Dalam pada itu dituntunkan pula tentang menafkahkan harta untuk membela ayah, bunda, dan karib kerabat. Sekarang datanglah perintah berperang. Kalau di dalam surah Al-Hajj telah diberikan keizinan berperang bagi orang yang teraniaya dan diusir dari negerinya, kemudian diizinkan mempertahankan diri walaupun sedang di dalam Masjidil Haram. Maka sekarang telah diperintahkan lebih luas lagi perang atau perintah berperang. Terjemah dan tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 ini adalah artinya telah diperintahkan kepada kamu berperang, sedang dia itu tidak mau atau tidak suka. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai padahal ada baiknya bagi kamu. Dan boleh jadi kamu sukai sesuatu padahal dia itu tidak baik bagi kamu. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidaklah tahu. Tafsirnya, perang atau perintah berperang telah diturunkan Tuhan. Perintah ini datang di Madinah. Sedangkan waktu masih di Mekah belum ada perintah berperang. Betapapun penderitaan lantaran perbuatan kaum musyrikin kepada Nabi dan umatnya pada masa di Mekah, tetapi mereka diperintahkan memaafkan, berlapang dada, dan jangan melawan dengan kekerasan. Karena pada waktu itu Islam baru tumbuh. Sikap yang tergopoh-gopoh hanya memperturutkan semangat berenjangan nyala saja, niscaya akan membawa malapetaka yang tidak diinginkan. Akan tetapi, setelah kaum muhajirin mendapat sokongan yang amat besar dari kaum Ansor di Madinah, maka masyarakat Islam di Madinah mulai tumbuh dengan kuatnya. Akan tetapi, pihak yang memusuhi tidaklah akan tinggal diam membiarkan masyarakat Islam itu bertumbuh. Kian besar pengaruh Islam di Madinah, kian besar pula lah kemurkaan musuh-musuh itu. Bahkan bertambah besar pula jumlahnya. Musuh dari Quraisy yang telah mengusir mereka. Musuh dari suku-suku Arab di sekeliling tanah Arab yang selalu mengikuti jejak kaum Quraisy. Musuh dari orang Yahudi di Madinah yang dimana ada peluang selalu menghasut orang Quraisy dan Arab yang lain supaya menantang Islam. Meskipun kadang-kadang dengan lempar batu sembunyi tangan. Dan di sebelah utara bangsa Romawi telah lama berdaulat menjajah penduduk-penduduk Arab dan menguasai negeri-negeri itu. Dan di sebelah timur ada kerajaan Persia yang besar yang tidak merasa senang kalau bangkit kekuatan baru di Arabia. Sementara itu, pertumbuhan Islam sebagai suatu kemasyarakatan telah menjadi suatu kekuasaan yang nyata. Kekuatan yang telah tumbuh ini mesti dipertahankan. Kadang-kadang bertahan itu ialah dengan menyerang atau mendahului sebelum diserang. Dari zaman purbakala, kaidah menyerang ialah pertahanan juga. Sudahlah termasuk dalam ilmu perang. Sebab itu dengan ayat ini bukan saja Tuhan mengizinkan berperang, melainkan memerintahkan berperang.
Pada pokoknya, perang itu tidaklah disukai. Memang pada umumnya apabila mempersoalkan perang, orang tidak suka. Berperang adalah mengubah kebiasaan hidup yang tentram. Berperang ialah membunuh atau dibunuh. Sedangkan orang ingin kalau dapat biarlah mati secara wajar saja. Berperang meminta perbelanjaan besar, sedangkan nafsu manusia ialah bakhil. Sebab itu pokoknya orang berperanan. Kalau boleh biarlah tidak ada perang. Akan tetapi boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, padahal dia membawa kebaikan kepada kamu. Dalam hal ini bukan berperang saja. Banyak hal yang kita tidak menyukainya, tetapi dia baik buat kita. Laksana orang sakit meminum obat yang pahit. Tidaklah seleranya suka meminum obat itu, tetapi untuk kesembuhannya mesti ditelannya juga. Misalnya, kita diperturutkan perasaan hati, tidak suka berperang, suka yang tentram-tentram saja. Sedangkan musuh telah mengancam di sekeliling kota pertahanan kita. Berdiam diri dan tidak suka berperang artinya menyerahkan negeri kepada musuh, atau diketahui musuh telah mengadakan persiapan buat menyerbu pertahanan kita. Pada saat itu tidak boleh lengah sedikit juga dalam taktik perang. Hal itu tidak boleh ditunggu, tetapi didahului menyerbu musuh. Menyerbu musuh itu sebelum mereka bangkit. Ini semuanya bukanlah kalau-kalau, melainkan kenyataan. Masyarakat musuh yang dipimpin oleh seorang sebagaimana Abu Jahal tidaklah akan berdiam diri saja melihat Islam berkembang. Siang malam mereka menyusun kekuatan buat membunuh Islam yang sedang tumbuh itu. Orang-orang yang sebagaimana demikian hanya dapat dihentikan geraknya dengan diperangi. Sebab itu, maka di ujung ayat Allah berfirman, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidaklah tahu. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah merangkap juga sebagai kepala masyarakat atau kepala negara dan juga pemimpin peperangan. Seluruh umat yang di bawah pimpinan beliau adalah tentara semuanya yang wajib tunduk kepada komando beliau. Beliau memerintahkan peperangan bukanlah atas kehendak sendiri, melainkan menjalankan rencana Allah. Dalam beberapa hal, misalnya maksud-maksud penyerangan dan penyerbuan, kamu sebagai tentara hanya wajib tunduk. Kamu tidak selalu dapat mengetahui apa rahasia yang lebih dalam dari perintah itu. Hanya Allah yang tahu dan Rasul-Nya. Dengan ujung firman Allah ini, ke dalam masyarakat kaum muslimin, muhajirin dan ansor itu telah mulai ditanamkan dasar ilmu perang. Orang-orang sebagaimana Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, dan lain-lain itu bukanlah orang-orang penakut seorang juga, melainkan orang-orang yang biasa perang suku, perang kabilah di zaman jahiliyah. Demikian juga pemuka-pemuka kaum Ansor. Sekarang keberanian berperang itu telah terpimpin di bawah satu komando, yang di atas sekali ialah komando Allah. Bukan sebagaimana perkelahian suku-suku yang selalu terjadi di zaman jahiliyah dahulu itu.